Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai peran Islam dalam kehidupan manusia. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sulistiani, NIM 4318028. Yang kedua ada saya sendiri, Titian Benadila, NIM 4318030. Yang ketiga ada Adi Prasetyo Pratama, NIM 4318031. Dan yang terakhir ada Mita Amalia, NIM 4318034. Hal yang akan dibahas yaitu yang pertama, hubungan tauhid dengan ilmu pengetahuan, dan yang kedua ada paradigma ilmu-ilmu Islam, yang ketiga ada ilmu eksakta di tangan umat Islam, dan yang keempat ada sains dunia Islam masa kini. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu hubungan tauhid dengan ilmu pengetahuan. Dari segi unsur kebudayaan, agama merupakan universal kultural, artinya terdapat di setiap daerah kebudayaan di mana saja masyarakat dan budaya itu berada. Salah satu teori fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya. Dengan kata lain, setiap keadaan memiliki fungsi. Konsekuensinya, setiap budaya yang tidak berfungsi akan lenyap atau sirna. Karena sejak dulu dan sampai sekarang agama dengan tangguh menyatakan eksistensinya, berarti ia mempunyai dan memerankan sejumlah peran dan fungsi di masyarakat. Perintah yang sangat mendasar dalam ajaran Islam adalah mengesahkan Tuhan dan mencegah berbuat syirik kepadanya. Dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yang artinya Allah berfirman, "Katakanlah, dialah Tuhan yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segalanya bergantung padanya. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." Dengan demikian, tauhid mendorong manusia untuk menguasai dan memanfaatkan alam karena sudah ditundukkan kepada manusia. Perintah menegaskan itu dibarengi dengan penegasan perbuatan syirik. Jika manusia menyekutukan Allah, berarti ia dikuasai oleh alam. Padahal manusialah yang harus menguasai bumi karena bumi telah ditundukkan oleh Allah SWT. Dengan demikian, sumbangan atau peran Islam dalam kehidupan manusia adalah terbentuknya suatu komunitas yang berkecenderungan progresif, yaitu komunitas yang dapat mengendalikan, memelihara, dan mengembangkan kehidupan melalui pengembangan ilmu atau sains. Pengembangan dan penguasaan sains bukan saja termasuk amal soleh, melainkan juga dari komitmen keimanan kepada Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Sulistiani, NIM 4318028. Di sini saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu paradigma ilmu-ilmu Islam. Studi Islam yaitu ajaran-ajaran yang berhubungan dengan Islam. Studi Islam sangat berperan dan berfungsi dalam masyarakat. Studi Islam bertujuan untuk mengubah pemahaman alam dan perspektif multidisiplin keilmuan dan penghayatan keislaman masyarakat inter dan antar agama. Menurut Nurcholish Madjid menjelaskan tentang hubungan iman dan ilmu dalam Islam, yaitu bahwa ilmu adalah hasil pelaksanaan perintah Tuhan untuk memperhatikan dan memahami alam raya ciptaannya sebagai manifestasi atau penyingkapan tabir akan rahasianya. Dalam proses mengenal Tuhan, manusia hanya menerima tanda-tanda yang diberikannya. Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa manusia akan menangkap berbagai pertanda dari Tuhan dalam jagat raya ini adalah: 1. Mereka yang berpikiran mendalam, ulul albab. 2. Mereka yang memiliki kesadaran tujuan dan makna hidup abadi. 3. Mereka yang menyadari penciptaan alam raya sebagai manifestasi wujud trasendal. 4. Mereka yang berpandangan positif dan optimis terhadap alam raya, menyadari
bahwa kebahagiaan dapat hilang karena pandangan negatif pesimis terhadap alam. Dalam kepentingan analisis, tanda-tanda Tuhan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu jagat raya, manusia dan wahyu atau Al-Quran dan Sunnah Mutawatir. Dari ketiga objek ini, kita akan melihat ilmu-ilmu yang berbeda, tetapi dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kenalkan, nama saya Nita Amalia, NIM 43180034. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu eksakta di tangan umat Islam. Ilmu eksakta yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang masalah yang bersifat empiris dan bersifat qot'i, seperti yang telah dinyatakan oleh pakar ilmu Usman Bakar. Karena itu, ajaran Islam adalah agama yang mempunyai peran besar dalam memberikan sumbang ilmu eksakta. Di antaranya, yang pertama, matematika. Dalam pengetahuan ilmu matematika yang paling masyhur dan ahli adalah Al-Khawarizmi. Dialah yang pertama menulis buku ilmu hitung dan aljabar. Teks asli buku tersebut telah hilang dan yang ada hanyalah terjemahannya dalam bahasa Latin. Yang kedua, astronomi. Ilmu astronomi yang telah dikarang oleh ilmuwan-ilmuwan Yunani seperti Ptolemeus dan Archimedes yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmuwan astronomi dari umat Islam yang terkenal diantaranya Umar al-Khayyam dan Al-Farizi. Mereka menulis buku-buku astronomi yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin untuk kemudian diajarkan di Eropa. Kemajuan ilmu astronomi juga sebelumnya dilakukan observasi di Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Andalusia. Yang ketiga, kimia. Ahli kimia adalah Jabir al-Hayyan dan Zakaria al-Razi. Namun dua pakar tersebut terkenal di Eropa dengan nama Geber dan Rhazes. Pada kejayaan Yunani, kimia dibangun berdasarkan spekulasi atau dugaan. Sedangkan setelah adanya ilmuwan Islam, maka ilmu kimia dibangun berdasarkan percobaan atau eksperimen. Eksperimen-eksperimen dilakukan umat Islam untuk mencari substansi yang misterius. Meskipun tidak membawa hasil, eksperimen-eksperimen tersebut telah mendorong perkembangan ilmu kimia. Yang keempat, optik. Ulama yang terkenal adalah Ibnu Haytham. Ibnu Haytham yang telah menentang Euclid dan Ptolemeus yang berpendapat tentang benda dapat dilihat karena mata sendiri mengirimkan cahaya pada benda tersebut. Tetapi Ibnu Haytham sebaliknya dengan beranggapan bendalah yang mengirimkan cahaya ke mata sehingga benda tersebut bisa terlihat oleh mata. Dan ternyata pendapat Ibnu Haytham lah yang dianggap benar. Dengan banyaknya pakar ilmuwan dari kalangan umat Islam yang telah banyak sekali peran ilmunya, sehingga peradaban menjadi lebih nyata untuk agama Islam. Demikianlah sumbangan Islam terhadap kehidupan manusia yang dibuktikan lewat pengembangan ilmu pengetahuan. Sains dunia Islam masa kini. Sains dan ilmu sains dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ilmu. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ilmu atau sains. Al-ilmu secara bahasa maknanya adalah pemahaman, pengetahuan, isyarat, atau tanda. Al-ilmu adalah anonim dari kata al-jahil atau kebodohan. Menurut Hasan Hito, secara istilah al-ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan yang mutlak sesuai dengan fakta dan berdasarkan bukti atau data. Ilmu adalah mengetahui atau memahami sesuatu sesuai fakta atau sifat untuk mengungkap sesuatu yang diinginkan dengan sebenar-benarnya. Ilmu yang dimaksud dalam hal ini adalah ilmu yang iktisabi atau ilmu yang didasarkan pada penelitian dan percobaan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.